Ambiar News. Pagi-pagi Ambiar. Geger. Sobat Ambiar, selamat hari Rabu. Sobat Ambiar, sampai dengan sekarang duka mendalam masih terus kita rasakan, termasuk keluarga korban yang ditinggalkan dari tragedi kecelakaan KRL dan juga kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek beberapa waktu yang lalu. 15 orang meninggal dunia. Kami sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga almarhumah 15 orang yang meninggal dunia husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kecelakaan tersebut menyebabkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan penumpang luka-luka. Atas kejadian ini, lalu lintas perjalanan kereta api di lintas Jakarta sampai Cikarang dapat dikatakan berhenti total. Mari kita lihat liputannya. Ini sebagai pengingat bagi kita semua pentingnya keselamatan dalam berkendara pun juga kendaraan umum agar lebih diperhatikan lagi, dan semoga para korban yang terluka puluhan jumlahnya segera pulih dan tidak bertambah lagi korbannya. Setelah kejadian ini banyak sekali warganet yang menjadi lebih was-was untuk naik transportasi umum. Kita akan lempar ke Karen Delano dan King Nasar untuk minta tanggapan Sobat Ambiar di luar sana. Ya, silakan Kak Karen Delano dan King Nasar. Baik, terima kasih Bung Rian dan juga Mbak Dewi. Kami ini sedang berada di lokasi TKP dan seperti biasa kami ingin meminta tanggapan dari para masyarakat dan juga masyarakat ini seperti apa melihatnya. Kamu jangan terlalu dekat makanya. Baik. Karena kamu terlalu kencang. Kita langsung aja ya. Kita mundur dikit deh kayaknya. Kita kemana sih nih Kita sebenarnya? kesini deh kayaknya. Oke, baik. Begitu tragis sekali ya dengan tragedi apa yang terjadi yang kita ketahui di Bekasi Timur. Betul, ini sangat memilukan sekali ya. Betul sekali. Dan kita sekarang turut prihatin juga ya Karen. Betul. Dan sekarang kita mau menanyakan kepada Bu, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Maaf ya kita stop dulu sebentar. Ibu boleh di tengah. Mungkin mau berkegiatan ya Bu hari ini. Kartika Bahari. Ibu namanya siapa? Hersas. Ibu Hersas. Ibu Hersas, kami ingin menanyakan, Ibu sudah tahu apa yang terjadi di Bekasi Timur ya? Ada kereta api yang baru saja ada tragedi yang sangat mencekam sekali dan banyak korban di sana. Menurut Ibu, pertama itu dengan kejadian taksi. Nah, bagaimana dengan banyaknya sekali kendaraan-kendaraan yang langsung aja tanpa dilihat dulu kanan kiri ke depan sampai pada akhirnya berhenti di tengah-tengah rel kereta api. Bagaimana pertanggapan Ibu dengan kejadian itu? Iya, sebagai pengguna angkutan umum atau jalan raya, itu sebaiknya kalau lewat palang pintu kereta itu, ya Mbok tunggu sebentar gitu loh. Atau dilihat rambu dulu ya? Ya, dilihat rambu dulu, jangan asal nerobos aja begitu kan. Jadi gara-gara satu orang bisa makan korban banyak seperti itu, saya juga jadi sedih banget ya Koko dengan kejadian itu. Gara-gara satu orang itu kan taksi itu kemarin, jadi dampaknya ke semua orang. Iya Bu. Kasihan mereka itu, apalagi di gerbong itu kan wanita-wanita pejuang rupiah. Iya bener Bu. Yang harusnya dia pulang itu kan ingin istirahat. Iya sabar. Iya Bu. Iya sabar. Tapi dengan kejadian itu kan saya sangat prihatin, sedih dan turut berduka cita gitu kan. Iya Bu. Baik, betul, memang kita juga kurang setuju dengan para penyeberang yang ada di rel kereta ya. Betul. Baik itu yang seberang jalan kaki maupun yang bawa kendaraan, baik kendaraan roda 4, roda 2 ataupun dia bergerombolan jalan gitu ya. Itu juga kalau sudah ada, kan sudah ada peringatan ya, ada bunyi tet atau misalkan ada sirine atau segala macam, itu harusnya juga memang berhenti dan jangan langsung memaksakan. Iya betul. Motor-motor yang paling sering sebenarnya kita lihat motor ya. itu sangat luar biasa sekali. Koko. Iya. Mereka langsung terobos, padahal nggak sampai 10 menit loh. Iya. Nunggu pintu keretanya terbuka lagi. Betul. Dan bagaimana menurut Ibu untuk pihak kereta ini itu? ada ibu-ibu juga. Ada ibu-ibu juga. Bu, silakan Bu, selamat pagi. Iya Ibu. Ibu-ibu ini dari mana? Dari majelis taklim mana Bu? Dari Al-Hidayah, Banjaran Bandung. Oh, dari Al-Hidayah ya. Ya, Ibu kan tahu sekali ya sekarang ini kan ada tragedi kereta api yang di Bekasi Timur. Kalau Ibu boleh kami tanyakan tanggapan, bagaimana Ibu memikirkan tentang
pihak KAI, ya dari kereta itu sendiri. Bagaimana tanggapan Ibu? Apa yang harus dilakukan? Oleh pihak KAI. Saya merasa ngeri sekali kejadian kemarin ya. Kalau bisa itu pihak KAI itu pakai palang pintu atau gimana daripada Sistem banyak ya, Bu? Itu yang sistemnya Sistemnya, pakai ya. keamanannya. Saya Ya. merasa sedih sekali. Betul. Sebab cuma menjadikan meninggal dunia banyak sekali. Saya merasa sedih. Dan itu kebetulan adanya di gerbong wanita ya, Bu? Ya, itu Iya, gerbang betul wanita sekali. itu Miris yang- sekali ya. miris sekali pekerja-pekerja itu kan sedih. Merasa sedih ya. Di sana di rumah, Iya. kan ini banyak korban. Iya. Jadi menurut Ibu himbauannya bukan hanya dari untuk PT KAI dan juga manajemennya. Menurut Ibu untuk sebagai kita masyarakat Indonesia juga yang kadang-kadang sudah ada rambu-rambunya harus berhenti tapi masih tetap diterobos. Bagaimana menurut Ibu? Harus seperti apa Bu? Coba dihimbau lagi. Tidak menindakkan berhati-hati sekarang Mematuhi. ya. Harus ada pengawalan. Harus diperlengkap lagi lah gitu. Bagaimana Bu? Tanggapan Ibu? Sangat kesal sekali. Iya. Harusnya lebih diperketat lagi PT KAI-nya mengasih pengamanannya. Ya sebenarnya harus lebih berhati-hati ya gitu ya Bu ya. Nah ini mungkin perwakilan dari ibu-ibu satu aja. Coba tolong sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia yang suka kadang-kadang nerobos gitu loh Bu. suka nerobos-nerobos. Silakan Ibu mungkin mau menyampaikan. Tolong masyarakat indahkanlah peraturan pemerintah. Sangat berbahaya sekali itu. Tolong sekali lagi sampai korban jiwa banyak itu, kasihan yang di rumah, menunggu keluarga di rumah. Apalagi anak-anak muda juga dengan motor-motor, ya kan Bu? Nah, kalau untuk Bu Herse mungkin ada yang mau disampaikan untuk para yang suka menerobos rambu-rambu lalu lintas, baik itu kereta ataupun apapun itu. Demi keamanan kita bersama harus sabar kalau nunggu palang kereta itu kan nggak sampai 10 menit juga ya. Betul. Iya, jadi biar enak kita semua kan saling menjaga keamanan, ketertiban itu aja. Baik, supaya Mudah-mudahan bisa ya. sampai di rumah dengan selamat ya. Ibu ya. Oke, ibu-ibu terima kasih banyak. Ibu terima Selamat kasih, bertugas lagi. selamat bekerja lagi, Bu beraktivitas Herse. Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik Bung Rian dan juga Mbak Dewi, silakan Kami kembali. kembalikan kepada ke Bung Rian studio. dan Mbak Dewi studio. Terima kasih King Nasar dan juga Karen Delano. Kalau kita lihat betul kecelakaan yang terjadi kemarin ini memang begitu kompleks sekali ya. Ada taksi yang tiba-tiba mati di atas lintasan kereta, kemudian juga banyak yang berasumsi apakah karena medan magnet yang kemudian mengakibatkan mesin pada taksi tersebut tiba-tiba mati, dan pengakuan dari supirnya memang dengan bahasanya dia bahwa mesinnya ngelok, tidak bisa diapa-apain, nggak bisa untuk maju ke depan, tapi ini perlu investigasi lebih lanjut lagi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, memang pada akhirnya KRL berhenti, KRL yang ada di stasiun Bekasi Timur, karena dia mengetahui ada KRL di arah sebaliknya menabrak taksi, menghindari itu juga. Namun yang jadi pertanyaan adalah sinyal dari kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek, apakah tidak mengetahui di depannya ada komuter lain yang sedang berhenti? Ini pertanyaan bagi kita semua dan semoga bisa menjadi bahan evaluasi. Tapi Sobat Ambiar, kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi mereka yang memberikan bantuan yang begitu luar biasa. Evakuasi cepat diberikan. Termasuk di pagi hari ini kami akan hadirkan Sri Kandi Indonesia. Beliau merupakan seorang perempuan yang begitu luar biasa sebagai seorang kepala kantor SAR Jakarta. Sudah hadir Ibu Desiana Kartika Bahari. Selamat pagi. Ibu Desi, cantik sekali dengan seragam Basarnas di sini ditulisnya ya. Baik, Ibu Desi kita panggilnya sebagai kepala kantor SAR Jakarta. Ini kecelakaan terjadi di jam 20:52. Ibu mengetahui ini pada pukul berapa? Oke, baik. Kami mengetahui sekitar pukul 21.24 dan itu kami langsung respon ke lokasi. Dan kami di kantor SAR Jakarta, kita ada unit siaga SAR Bekasi yang waktu aksesnya itu sekitar 10 menit sampai di lokasi dan langsung mereka melakukan asesmen dan juga rencana untuk evakuasi. Di situ ya peralatan apa yang dibutuhkan dan kami tim berikutnya ke lokasi dan itu kita sudah ready semua untuk melakukan evakuasi sesuai medan yang kami lihat. Baik, untuk tim pertama yang sampai di stasiun Bekasi Timur, bisa diceritakan nggak kondisinya seperti apa yang mereka dapati di sana? Oke, baik. Pada saat kami hadir itu memang sudah beberapa terevakuasi dari beberapa gerbong dan itu banyak ambulan. Dan kami langsung melakukan untuk satu yang paling krusial, di situ ada satu gerbong, di situ masih ada beberapa
penumpang yang masih hidup gitu ya, namun tidak bisa langsung dievakuasi. Kenapa? Gitu. Kami lihat kondisinya itu mereka terjepit Allah. itu ya. Dan ini menjadi fokus pertama kami, yang menjadi atensi adalah tadi yang masih hidup gitu ya. Dan ini masih ada 5 dan itu memang semuanya wanita. Dan langsung segera kita Semua wanita. Ya, gerbong wanita. wanita. Gerbong wanita soal. seperti itu. Baik. Kebetulan lagi banyak ya waktu itu gerbong wanitanya lagi lumayan banyak. Lagi penuh ya, Bu? Saat itu kami tidak melihat ya sebelum terjadi, karena di situ yang kita lihat tuh semua sudah terevakuasi ya untuk beberapa gerbong, sehingga tidak tahu lagi Kita terakhirnya lihat di gimana. berita aja kebetulan. Ya, Ya. Jadi kalau Ibu tahu berapa total jumlah dari anggota yang dikerahkan untuk membantu korban? Di sini Basarnas juga dibantu oleh potensi SAR lain gitu ya, sekitar ada 200-an. Kami sendiri menurunkan tim dari kantor pusat, itu Basarnas Special Group, selain dari kantor SAR Jakarta, total sekitar 50 orang dari Basarnas. Dan dibantu ada banyaklah instansi dari TNI, Polri, dan juga relawan yang turun langsung di saat itu. Apalagi ambulans ya, ini banyak mereka membantu. Yang pertama ya, cepat sigap. gitu ya. Ibu Desi, informasi awal yang teman-teman media dapatkan korban meninggal dunia itu adalah 5 orang. Kemudian angkanya terus bertambah. Apakah di tempat kejadian perkara Ibu Desi bersama anggota SAR lainnya menemukan bahwa ada korban yang pada awalnya masih dinyatakan hidup kemudian meninggal di tempat karena memang ya qadarullah seperti itu dan memang sangat sulit untuk mengevakuasi. Ya. Pada saat kami hadir sampai dengan selesai pelaksanaan, kami hanya melihat 5 orang yang masih bisa merespon ya, istilah kata masih sadar gitu ya. Oh, yang 5 orang, yang lainnya tidak ada gerak gitu ya. Dan kami juga dibantu tim medis, ada dokter dan juga para medis gitu ya. Jadi mereka meyakini ya udah kita fokus yang 5 orang. Yang masih hidup. Ya. Dan bagaimana dengan kelima orang tersebut? Ya, 5 orang tersebut dari mulai setengah 10 sampai dengan jam 8 pagi itu kita selesai evakuasi 6.30. Alhamdulillah masih selamat sampai dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan sudah sembuh sekarang. Dalam penanganan dokter ya, mudah-mudahan. Maaf Bu, yang nggak bergerak itu tapi sudah ditangani ya sekarang ya? Ya. Maksudnya apakah karena terhimpit atau karena pingsan sehingga membuat mereka tidak bisa bergerak? Ya. Takutnya kan masih hidup gitu Tidak loh. sadarkan diri. Tidak Atau sadarkan. juga banyak yang terjepit mungkin. Ya, ini cerita tanpa mengurangi ini ya rasa simpati, kami juga turut berduka cita nih untuk para keluarga yang terdampak musibah dan yang meninggal husnul khotimah, yang luka juga sudah sembuh. Kami melihat memang ada tertumpuk, terhimpit dan itu material kereta memang lumayan ya. Kami pun mengevakuasi juga dengan kehati-hatian, dengan peralatan ekstrikasi yang ada itu juga perlu ketelitian gitu ya. Ini sebagian besar memang terjepit untuk yang hidup itu di kaki gitu ya. Kalau yang sudah gak ada itu saya melihat sampai ada yang di samping gerbong. Jadi lokomotifnya itu kan masuk ya ke dalam kereta komuter lain dan di situ kita tidak bisa, saya mengusahakan untuk mengevakuasi dalam keadaan utuh ya. Saya tidak mau ada yang diamputasi, kita usahakan semaksimal mungkin gitu ya. Jadi kita utamakan yang selamat, setelah itu baru kita fokus yang terhimpit, yang sudah naik delta atau meninggal dunia. Terima kasih untuk usaha maksimalnya. Sama-sama. Bu Desi, kali ini kita akan berikan gambaran untuk Sobat Ambyar proses evakuasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Apa yang bisa diceritakan dari apa yang baru saja kita saksikan? Oke, itu adalah korban yang masih hidup dan kami dengan para medis juga menenangkan ya, artinya memberikan penolongan pertama dengan para dokter di situ, menghilangkan rasa sakit dan sebagainya, sehingga kami ada waktu untuk mengevakuasi dengan mengekstrikasi itu satu persatu, karena itu materialnya sangat complicated ya, karena itu sampai ada kursi, ada bodi bawah, itu
kita harus cari jalur Pelan-pelan. ya pelan-pelan supaya tidak kena kakinya. Dan itu satu persatu mulai dari yang sisi kiri gitu ya, memang agak di atasnya pun ada material, jadi pertama kita atasnya dulu supaya tidak nimpa ke para korban, kemudian yang sebelah kiri tadi yang bisa dilihat itu adalah yang ada di sisi itu menumpuk ke bawah, di bawahnya lagi ada Korban. korban juga gitu. Jadi yang hidup pun ini bawahnya ada korban juga gitu ya. Jadi kami satu persatu dulu, satu diangkat, setelah selesai itu ada 2 kaki, ada yang terhimpit ya, itu sudah kita lebar-lebarkan gitu ya, dengan pelan-pelan dan memang cukup waktu lama ini untuk satu, kemudian sebelahnya lagi, sampai mungkin ada terhimpit pas kita angkat ada laptop juga gitu ya, itu mungkin udah ketimpa gitu, kemudian kami angkat satu, walaupun memang udah luka ya kita lihat di situ, ya sudah utuh kita lihat angkat, langsung segera diserahkan ke para medis untuk tindak Tapi yang lanjut. selamat ini luka-luka itu mungkin nggak sadarkan diri karena kan mungkin pingsan mereka. Itu tadi ada bunyi orang yang teriak itu yang sedang diselamatkan oleh Mbak Desi. Ya, jadi memang dari suasana itu satu korban, Bu saya lelah, saya capek, sakit gitu ya. Jadi rintihan itu memang kami dengar gitu ya. Dan kita harus menguatkan gitu kan di situ karena ya mereka harus dalam keadaan sadar di sini gitu ya. Jadi tim dokter pun ini saya apresiasi juga, mereka dengan cepat dan tepat memberikan tadi obat pertamanya apa gitu ya, sampai dosisnya, sampai dengan kami selesai melakukan tindakan atau evakuasi gitu ya. Nah untuk tadi suara-suara itu ya memang para korban yang dalam keadaan sadar gitu. Keadaan sadar, bahkan mereka melihat temannya lagi kita ekstrikasi bawahnya itu mereka melihat gitu ya. Jadi saya juga apresiasi ini mentalnya kuat juga, fisiknya juga yang masih hidup ini. 10 jam kami selesai evakuasi semuanya gitu ya. Dan Sekali 10 jam ya Allah. ya sampai selesai gitu ya, nanti bertahap ada 3 jam berikutnya siapa, itu tergantung material di bawahnya. Ibu, apa tindakan medis terberat yang harus atau terpaksa dilakukan di tempat? Iya, Ya. yang terpaksa mau tidak mau harus dilakukan. Oke. Pertama adalah tadi memang kami punya peralatan ekstrikasi itu Apa untuk itu bahasa itu? yang potong gitu. Jadi itu collapse structure ya, ilmunya tuh CSSR. Jadi si rescuer kami ini ada ilmu khusus ya, kekhususan di sini dengan peralatan yang khusus juga. Dan itu dengan kehati-hatian dan tidak melukai tadi ya. Dan tadi ada kita coba, kalau mungkin masyarakat atau Gerindra ya, itu dicoba juga untuk Itu motong pada- dari untuk body dulu maaf pertama. itu pada korban yang sudah tidak bernyawa? Masih bernyawa. Ya, untuk yang bernyawa sama, kita gunakan alat itu. Jadi makanya tadi itu ada yang besar kan kombitus untuk cutting itu tadi. Nah itu kita masukkan, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Jadi Bagaimana menguatkan Mereka berteriak atau bagaimana Mbak Desi pada saat mereka tenang gitu ya, tenang dan sabar gitu ya. Jadi memang merintih itu iya gitu. Nah dengan rintih sakit kita panggil lagi dokter, itu diberikan anti nyeri sepertinya dan mereka bisa tenang gitu ya. Terus di kita asupan juga tadi ada air mineral dan cemilan ya, itu juga menjadi satu yang harus masuk asupan. Dan kami bekerja juga jadi tenang gitu ya. Jadi kami fokus gitu untuk tadi kita mengusahakan tidak ada yang diamputasi. Berarti kan ibu kan ada di lokasi, ada di TKP ya. Ya. Saya tanya sama ibu pribadi, yang pastinya ini juga mewakili teman-teman ibu yang lain. Kalau saya pribadi sih saya mungkin pasti sudah nangis dan nggak bisa dan nggak kuat. Kalau ibu apa sih yang membuat ibu itu jadi kuat, bisa menangani mereka-mereka dan bisa memberikan ketenangan kepada mereka? Ya, karena tadi kita harus lebih kuat dibanding yang mereka mengalami ini. Kita harus memberikan support ya untuk fisik dan mental mereka ini khususnya untuk bisa Membantu ya. ya ikhlas, istilahnya bukan ini ya, tenang gitu ya. Dan karena kalau itu terjadi pada saya misalnya, ya saya harus bisa, saya mau hidup kan gitu. Semua orang pasti utamanya itu. Dan Mbak Dan Desi juga itulah menjadi motivasi semangat kami dengan melihat mereka juga tetap bertahan Iya, gitu iya, ya. Jadi kita tuh dengan cepat dan hati-hati di sini. Mbak Desi? Ini adalah gerbong perempuan. Siap.
5 di antara 14 mereka meninggal dunia, maaf, 5 dari 15 orang yang meninggal dunia berulang tahun di Ada kejadian yang naas berulang tersebut. tahun. Mereka baru pulang dari tempat kerja dan harus berpulang untuk selamanya. Perempuan-perempuan pencari nafkah dari Bekasi ke Jakarta yang jaraknya tidak sedikit. Sebagai seorang perempuan jika harus melepas baret dan juga tulisan Basarnas, Ibu Desi juga seorang perempuan tangguh. Bagaimana melihat ini sebagai sesama perempuan? Ya, saya berempati ya, sangat sedih sebenarnya. Di hati itu rasanya luka gitu ya, saya melihat kondisi itu. Tapi saya tidak boleh menampakkan kesedihan di hati ini ya, karena supaya mereka pun juga harus bisa kuat gitu ya. Kita harus bisa memastikan bahwa mereka akan selamat gitu ya. Jadi makanya semua tim ini kita bekerja, bahkan ya lapar, aus itu nggak berasa besar gitu ya. Ya, Karena manusia pilihan dari Allah ya. ya itulah makanya atas ridho ilahi juga ya dan doa masyarakat semua kami bisa menolong itu tanpa ada yang tadinya selamat terus meninggal gitu ya. Kita melihat dia selamat, kita angkat pun selamat seperti itu. Insya Allah husnul khatimah ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya Rabb. Ada beberapa postingan dari para korban, kami tayangkan. Mama berangkat ya. Tunggu mama ya, bentar lagi mama sampai. Jangan nakal, makan yang banyak di rumah ya. Peluk erat semua ibu-ibu, satu ibu berduka, semua ibu berduka. Sebagai ibu, ikut ngebayangin dan merasakan mereka berangkat kerja, LDR sesaat sesama anak. Pasti berangkat penuh dengan cinta, pengorbanan dan perjuangan buat anak dan keluarga. Dan gimana nggak sabarnya pulang buat ketemu lagi dengan anak dan suami. Semoga mereka semua diberikan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Kita semua hebat dan luar biasa. Kecelakaan KRL semalam ternyata ada kakak sepupuku di sana. Ya Allah. Siap, kakak sepupuku kejebak di dalam. Alhamdulillah ya Allah, kasih beliau selamat. Katanya dia kebentur dan hampir ketusuk pundak belakangnya. Alhamdulillah kehalang sama tas awalnya. Oh. Beliau nggak tahu tas apa itu kok basah ngeluarin air. Belum bisa nengok ke belakang karena posisinya pegangan KRL itu. Pundak dia. Tapi ada tas itu pelan-pelan. Dia nyelamatin diri sambil megangin tas itu. Pas dilihat cooler bag, dia buka isinya plastik ASI yang udah bocor. Pas dibuka isinya ASI yang udah pada bocor sama ada alat pumpingnya juga. Nggak kebayang kalau nggak ada tas ASI itu pasti pundak kakak sepupuku udah nembus sama besi KRL itu. Dan sampai sekarang kakakku kepikiran punya siapa tas ASI itu yang udah menyelamatkan dia dari tusukan besi, jadi ikut nangis pas dia cerita. Satu ibu tersakiti, semua ibu merasakannya. Yang pagi ini berangkat kerja, hati-hati di jalan. Yang membersamai anak di rumah tetap jaga kewarasan. We are in this together. Belum genap 24 jam, terjadi kecelakaan kembali. Kereta menabrak sebuah truk di perlintasan kereta. Nggak, terkadang ya, kalau yang nyebrang di rel kereta juga itu mau motor, mau mobil, ya tolonglah. Kita tuh kan warga negara Indonesia yang baik. Kan kalau sudah ada bunyi tenenet, udah ditutup, berhenti gitu maksudnya. Jangan dipaksa masuk gitu maksudnya. Mau kemana sih gitu maksudnya, berhenti aja kan, nggak sampai 5 menit juga enggak kadang-kadang gitu loh. Maksudnya jangan akhirnya gara-gara cuma satu kecelakaannya jadi rame-rame gitu. Jadi maksudnya tuh sadar aja, dalam keadaan sadar gitu maksudnya, kan bukan lagi nggak sadar gitu kalau seorang pengemudi gitu loh maksudnya. Kita juga harus bisa memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai apa itu Kak, kalau misalkan kita ada berhenti gitu kan, masyarakat ada yang belum paham tuh. Tiba-tiba lintasan kereta mau jalan, tiba-tiba kita bisa berhenti seperti yang kejadian ya medan magnetnya itu bisa membuat berhenti mobil, motor. Kadang-kadang kan kita nggak bisa maju, kita nggak bisa mundur, itu ternyata gitu ada magnetnya yang memang mengharuskan ada lintasan kita. Kereta. Lintasan kereta ya. Betul, maka dari itu juga memang betul yang disampaikan
bahwa kalau memang sudah ada tanda akan ada kereta melintas, jangan dipaksa, berhenti saja daripada memang harus terburu-buru sampai pada akhirnya potensi untuk mesin berhenti di atas lintasan kereta karena medan magnet di atas lintasan kereta itu menyebabkan mobil tidak bisa untuk maju lagi ke depan. Preventifnya adalah jauh sebelum palang turun ke bawah, berhenti sajalah. Kami tahu buru-buru tapi jangan lupa ada yang menunggu di rumah. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa untuk seluruh keluarga korban yang ditinggalkan pun juga korban yang luka-luka. Ibu Desi, kami ucapkan terima kasih banyak. Salam hormat untuk tim SAR dan juga Basarnas. Terima kasih banyak untuk dedikasi yang begitu luar biasa sekali. Semoga ini menjadi bahan evaluasi buat berbagai pihak agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Hati-hati di jalan bukan sekedar sebuah kalimat, sebuah doa dan juga harapan agar pulang dengan selamat. Kita kembali saat lagi. Ya lumayan, bos-bosan. Mogro guna, modalnya jakar undungo. Kawan baik, pisau mania, pisau mania, pisau mania. Di pastinya rakonnya sing penting kena wes mesti sekot rungkung reci kasa domeri menat bangkan tensi angkatlah topi minat monggo capri pisau mania pisau mania pisau mania Ponggana, tigas ponggana, nembak, oya, ansot liat, mesas ponggana, bunga kumengan mutrak lian, ingko podo nyima, akuran golek busuk, ke ora seruntuh, podo kepetok, aselat, lalu, podo cadan tanda, rasa himen-himenan, sedulurnya pergon, muka berkangen sekali. Viral banget, aku suka banget sama lagu ini. Akhirnya ketemu langsung lagi sama mereka. Judulnya Kicau Berkicau Mania. Kicau mania. Emang burungnya siapa yang berkicau? Burungnya murai batu. Murai batu. Karena mereka ini adalah sama seperti kalian pecinta burung. Iya. Mbak Debe juga pecinta burung toh? Sangat dong. Dia suka marahin burung. Loh, kok bisa dimarahin? Ya kan? Kicau mania. Kalau ada burung tidak berkicau, berkicau nggak kamu? Ya kan? Iya, gitu. Saya itu membuat burung jadi berkicau. Oh, Dan boy, Dito kami semua ucapkan terima kasih. Ini
kalau kita lihat di postingan banyak orang, lagu ini dijadikan sound. Ya. Postingan apapun yang gak ada hubungannya sama burung, yang penting ini sesuai. Karena enak aja sama beatsnya itu apapun. Ya. Postingan Ya. itu dipakai aja lagunya ya. Betul. Kita mau kasih lihat lagu Kicau Mania. Trending nomor 1 di berbagai platform. Ini unik loh. Ya, kenapa bikin lagu tentang burung? Apa karena banyak perlombaan-perlombaan tentang burung tuh kicau-kicau mania gitu? Ya. Terus akhirnya terinspirasi buat lagu. Sebetulnya pertamanya itu karena memang Darbo itu hobinya burung murai, gantang mas. Murai batu. Murai batu, Ah. gantangan. Lah kita punya komunitas namanya Darbo BC. Apa tuh? Bird Club. Ada komunitasnya. Darboy Bird Club. Hampir, jadi jadwalnya manggung Darboy sama jadwalnya gantang anak-anak itu lebih padat jadwal gantangnya anak-anak. Gantang itu apa? Gantang itu lomba burung. Itu loh dipasang di atas. Terus nanti jago-jagoan mana yang kicaunya lebih bagus. Yang paling gacor bunyinya. Iya, iya, nah iya, dari iya, situ iya, sebetulnya cuma pengen kasih semangat buat anak-anak Komunitas. cinta kicau mania. Aha. Ternyata kok rame di otomotif, kok rame di bahkan sampai ada dance-nya itu. Iya, iya. Di komunitas lari juga mereka yang lari itu pakai lagu ini loh. Iya, Kicau kayak Mania. nggak nyambung tapi ini mau kemana sih arahnya lagunya Karena gitu. memang enak sekali lagunya. Ya, syukur, terima kasih. Kita ngomongin soal hobinya dulu sebentar ya. Ternyata Darbo ini memang suka sama burung termasuk murai batu ya. Ya, murai Punya berapa burung emang? Sekarang hampir 80-an lebih, 80-an. Wow, banyak sekali. Banyak banget ya. Sama ternak juga mas, jual beli. Oh, juga saya mau dong. Saya juga mau. Taruh di mana Boleh. kicaunya itu? Taruh di mana base campnya? Rumahnya manajer saya kan kakak saya sendiri. Itu sampai Semuanya itu rumahnya nggak dipakai, mending sama mertua. Lah rumahnya itu buat itu base camp burung-burung. Murai batu tuh mahal loh. Buat maharnya itu satu minimal 5 juta deh. Paling mahal yang paling gacor berapa kicaunya maharnya? paling Iya, mal. Iya. Kalau kemarin 5 juta. kemarin murahnya Wing Sanggeni itu dari Darboy BC itu karena juara-juara terus hampir setiap minggu ya sering dapat mobil itu tembus 1 M. Hah? Satu burung. burung kayak apa mas? 1 M apa Murah sih? tapi bunyinya. Apa? Burungnya itu kicau-kicau. Sama burungnya murai batu juga tapi kan beda performernya beda gitu loh. Oh iya, iya. Bunyinya kayak apa tuh kalau 1 M? Ya semakin dia cerewet itu Lebih semakin tua ya, mahal. sama lebih tahan lama. Gitu. Iya. Karena burungnya emang gak gede-gede banget juga Karena kan. dia Ya mati enggak. itu Kecil. Kecil segini. Kecil Segini. murai batu. Gini. kecil Iya, tapi cerewet kayak aku gitu loh. Oke, punya 80 ekor burung. Warna apa itu? Nah, Banditos. anak-anaknya itu jual beliin. Anak-anakannya, Ya. anakannya. Kalau Dito sendiri memang hobi juga sama burung-burung gacor gitu? Iya, hobi, Berapa sangat-sangat mas hobi. burungnya mas? Kalau di rumah sekarang tinggal 5. 5. Iya, iya, lima. ditaruh di rumah itu. Iya, ditaruh rumah Sendiri. karena rumahnya juga cukupnya 5 burung. Inginnya 500 burung harapannya. Amin. Oke, jadi 500 burung aja. sama-sama suka kompetisi kicau burung. Sama. Kebetulan Darboy juga musisi, ya wes kicau mania. Ya. Jadilah lagu. Ya. Ini kalau Dito sendiri diajakin buat collab sama Darboy gimana ceritanya? Nah, ini ceritanya singkat aja ya, singkat padat bermanfaat gitu ya. Harus. Jadi 2 tahun yang lalu saya ikut ada acara custom di Jogja. Custom Fest, Custom Fest. Nah, Custom Fest namanya. Custom? Iya, Custom custom, apa? acara custom Mobil-mobil. mobil-mobil Oh, mobil, oke. dan Tahunan. Tahunan. Kan saya lagi majang sepeda pulang malam kok kayaknya di pojokan ada Mas Daru ndepis nek bahasa Jawa ini ndepis kok di pojokan kok diem aja. Saya putar balik. Saya tanya, "Mas, ngopo ning ngene ra apa-apa?" Pikir saya motornya mogok. Nah, terus akhirnya, "Duh, Mas Dito ya yang pernah saya SMP nonton saya pas di Popan Jaya, Mas Daru SMP, saya udah tua sebenarnya. Mas Daru sudah nonton Pernah saya." nonton Mas Dito Ya, perform? jadi saya kecilnya itu sering nonton di Bopan. Saya kan dangdutan, penyanyi ambiar toh, Ah. kan koplo. Nah, tapi sebetulnya sebelum saya dikenal sebagai Darbo itu, dulu saya di Bopan. Oke. Saya sering nonton Mas Dito. Ya, Nah, terus kenal dari Mas ya. Dito karena jualan awul-awul tuh Mas. Apa itu awal-awal? Baju-baju big size. Oh, mau dong saya juga.
baseball yang gede-gede. Ya, Oke. Terus akhirnya kan saya bilang, Mas, saya mau minta VT, kan udah terkenal duluan ya Mas Daru. Tadi VT itu apa? VT kayak voice, kayak silakan dengarkan Bandito Sio 86. Saya Promo. saya minta, terus saya bilang, Mas, HP ku elek, lu sanggup HP ku wae. Ya udah, saya dapat nomornya. Nah, nomornya 1 tahun saya WA karena mungkin kesibukannya baru dibalas di Oktober 2025 kemarin. Jadi setelah itu kalau pas 2 tahun yang lalu kalau saya tidak belok mungkin tidak akan ada kicau mania sampai sekarang. Iya, tidak datangi. Istilahnya ada rasa nek kalau wong Jawa itu ada aruh-aruh. Nah, Mas, tapi ada titipan pertanyaan. Ya. Ini tuh konsepnya tuh yang ini. Iya, toh konsepnya gini ya, toh konsepnya gini ya. ya, ini sebenarnya ada falsafahnya sebenarnya. Apa itu? Ini adalah Victory kejayaan. Nah, Oh, kemenangan. ya adanya V. Monotan. Ya Allah, dari tadi aku lagi merhatiin. kanan kiri rambutnya. Apa memang sengaja nyukurnya cuma segaris-segaris doang? Ya, ini ada V-nya, ada maknanya. Akar giginya nongol itu ya. Iya, betul. Tapi itu victory, kemenangan, menang Ya. juga di berbagai platform Ya, dan juga amin, akhirnya kita amin. kasih lihat berapa angka ya yang didapat. Keluar nih. Kicau Mania 8.896.740 Kicau Mania di peringkat pertama 7,9 juta. Kicau Mania 15 juta loh. Ini yang pakai soundnya ya, lebih dari 15 juta. Wow. Nomor 2. Yang kita kan berdua atau gimana, Mas? Berdua. Ya, berdua. Berarti keuntungannya uang loro. Dan kita kan pakai manajemen markas besar Balungan Kiri itu yang menaungi Darboy juga. Jadi memang sudah 50-50. Adil, Mbak. Adil. Adil. Gimana rasanya bisa berkolaborasi dengan idola masa SMP? Senang. Dan dulu waktu SMP banyak banget lagu hitsnya Mas Banditos. Dulu bareng Siasat juga. Ya, ada grup saya Ada namanya grup Siasat juga dulu. Ya, termasuk lokal pride di Yogyakarta. Ya. Itu terus dia pegawai bank ternyata. Oh, oke. Lu kok berhenti berkarya kenapa Mas? Gitu ya. Mungkin nggak ada yang support system kan. Ya. Terus Ketemu. Bang jadi debt collector tadi apa? Jadi karyawan, staf misalnya. Itu terus Kepala cabang. Belum. Amin. Kalau kepala cabang nggak mau nyanyi dia. Oke. Masih kepala keluarga sekarang. Akhirnya Terus yaitu punya ide kreatif, Kicau Mania. Mas aku mau membuat lagu ini, terus kok bagus ini refnya. Terus kita garap lagi di rap, di liriknya. Terus ayo kolaborasi, ayo Mas Isan gitu. Terus dikelola sama Mabes Balker dan puji syukur bisa diterima oleh masyarakat. Mas Banditos. Ya, Nah, arti nama Mas Banditos itu apa? sebenarnya Banditos itu bandit. oh bandit memang. Bandit banget emang. Iya bandit, tapi insya Allah bandit yang syariah. Oh, iya. Jadi bandit syariah, yaw itu adalah jargon saya. Jadi kalau saya WA atau saya posting tanpa yaw bukan Banditos yang asli gitu istilahnya. 86 adalah kelahiran saya. Dalam artian 86 itu siap menerima rezeki yang lebih banyak. Amin. 86. Siap 86. Ya, siap 86. Mas Dito, Darboy ini kan memang lagu-lagunya tuh viral ya. Ya, ambiar-ambiar. Ambiar-ambiar banyak yang mendengarkan. Kemudian ketika akhirnya kolaborasi sama seorang Darboy itu ekspektasi awalnya tuh apa? Apakah ekspektasinya aduh semoga viral juga nih seperti lagu-lagunya Darboy yang sebelumnya? Sebenarnya awal kita berdua berkonsep Kicau Mania sama Mas Darboy Gang itu tidak ada niatan harus viral, harus terkenal sampai booming sekarang ini. Karena bagi saya karya itu tidak ada yang jelek, bagus semua. Ya, betul. Nah, Setuju. alhamdulillah malah di luar ekspektasi saya berdua. Nggak ngoyo pasti naik yo. Betul, yang nggak ngoyo, yang penting nggak loyo kan gitu. Gak ngoyo sih mesti. Yang penting gak loyo. Nggak loyo. Kayak gift aja Mas ini sebetulnya. Apa itu Kayak maksudnya, gift Mas? kita Ya betul, kita betul. senang-senang. Ya. Betul. Itu kadang kita rilis lagu di promo bener-bener ke media dan lain-lain ya nggak meledak gitu kan. Iya, di HP no santai yang meledak murmur. Malah ini Iya. tiba-tiba nggak tahu kenapa nggak ada hujan. Ya itu rezeki, Mas. Tapi Iya. juga berkat banyaknya sekarang influencer
KOL dan teman-teman yang support juga ya. Ya. Iya, iya. Terima kasih. Ya mereka support juga karena memang lagunya bagus ya kan. Iya. Karena enak juga didengarnya. Dan kicau mania itu kan katanya tadi lebih identik ke burung. Kalau aku tuh kicau mania itu lebih ke ada pengertian beda buat aku ya, aku orang awam ya, sebagai pendengar. Itu buat mereka yang netizen yang julid, itu kayak kicau mulu. Terus udah gitu kan dengan gaya tok-toknya yang kicau, aduh kayaknya rese banget sih gitu kan. Ini bisa jadi tren baru ini nanti. Tapi banyak juga kok yang mengibaratkan gitu banyak. Ada kicau di luar gitu. Aduh kamu itu ya, gitu bau gitu loh kicau mulu deh. Ya, mereka punya arti masing-masing ya. Iya. Termasuk ada koreonya nih, ada yang menciptakan koreo dance-nya ya. Itu malah banyaknya dari Korea apa ya? Dari Korea, coba kita lihat dulu ya. Korea ya. Seperti apa koreografernya. Dipakai soundnya juga sama beberapa artis-artis ya. Iya, betul. Aurel Hermansyah, tadi ada Aurel Hermansyah yang terakhir ya. Yobi juga. Gimana ngelihatnya Darboy? Tapi udah biasa sih kalau buat Darboy ya. Enggak, senang juga saya mengapresiasi karya saya, karya sederhana ini bisa diapresiasi oleh banyak orang, apalagi teman-teman artis, teman-teman seniman. Bahkan ada artis yang belum kenal kita, belum pernah berjumpa aja kok sampai mau make gitu dan sampai kalau sepengamatan saya sampai artis-artis Korea, fanbase Korea itu malah yang ngeramein lebih duluan. Gitu. Sama di reaction sama artis-artis luar negeri. Nah itu kok sampai sana tuh siapa? Aku ki wong desa Bantul di Jogja. Kok iso ketep sana gitu loh. Rezekinya luar biasa. Mas Dito, gimana sih rasanya ketika lagunya tuh viral, kemudian setiap jalan kemana-mana atau setiap ngeliat handphone tuh kayak, lagu lagi yang diputer. Dibanting nggak bener Mas? Ya yang jelas ya alhamdulillah ya dengan lagunya viral terus setidaknya ada kebanggaan bagi istri dan anak saya. Iya. Dan alhamdulillah duwe bojo ya berguna dalam arti tidak berguna secara ekonomi, berguna juga untuk masyarakat. Anak bilang apa? Anaknya, papa gundul kan saya gundul ya. Panggilnya Papa Gundul. Iya, Papa gundul terus. Ya alhamdulillah ya tidak menyangka sampai detik ini kemungkinan titik balik saya juga berkarya dari 2004 bertemu dengan Mas Daru di support system terutama ya inilah titik baliknya. Kalau di bahasa Jawa itu ada titi lakune sama titi wancine kan begitu. Apa itu? Titi lakunya. Apa ya Mas Daru titi lakunya? Apa yang sudah diperjuangkan ketemu waktunya yang tepat. Waktunya yang tepat gitu. Oke, indah pada waktu. Iya, indah pada Apa yang diperjuangkan akhirnya ketemu juga ya. Iya. Sudah dilakukan. Udah waktunya hits gitu ya. Walaupun pada awalnya tidak mudah seperti Darboy yang awalnya terjun ke musik ditentang orang tuanya. Ya. Orang tua kerja apa Daru? Sekarang udah pensiun. Iyalah. Sebelumnya bidang apa? Sebelumnya guru. Guru di bidang pendidikan ya. Guru, tapi kalau mau bayar, mau dapat sangu ya harus nguras kolam. Jadi anaknya Bapak Ibu kan 4. Nah itu saya pengennya Bapak Ibu kuliah semua. Saya pengennya udah nggak usah kuliah nggak apa-apa, tak fokus di musik, tapi harus kuliah gitu. Lah nyambi jualan lele itu Mas, ternak lele. Bapak. Jadi saya kalau mau bayar kuliah, mau dapat minta sangu ya harus ngosok kolam dulu. Jual lelenya kemana? Jual lelenya kadang tetangga cuma beli 1 kilo, 2 kilo gitu. Kadang kalau pas panen ya dapat bakul. Itu cukup untuk biaya kuliah Mas? Apa? Cukup untuk biaya kuliah anak. Syukur. Cukup luar biasa. Sekarang sugih ya, alhamdulillah ya. Amin. Awalnya ditentang. Ditentang, nggak boleh. Apa alasannya menentang keinginan seorang Daru untuk menjadi seorang musisi? Ya, gue mau tadi musisi sesuk hari tuanya piye, hari tuanya apa nggak pengen punya gaji tetap terus dapat pensiunan gitu. Kalau orang tua zaman dulu gitu ya. Menoleh gaji kasarnya. Betul lah, sekarang pekerja jasa kan juga sebetulnya di platform digital itu kan sekarang juga bisa jadi aset toh Mas. Jadi mungkin ini juga buat teman-teman anak muda di luar sana jangan takut berkarya karena di era digital ini suatu karya itu bisa menjadi aset untuk masa kita tua. Gitu. Daru pengen tahu dong dulu pertama kali manggung ngasih uang ke orang tua nggak? Hasil pertama. Saya dapat YouTube pertama, dapat ads itu sama dapat uang manggung itu langsung saya
Mana ngene iki kok sedih kayak Mas. Gak apa-apa. Anu saya Pengalaman hidup, Mas. buka lemarinya Bapak Ibu. Buka lemari Bapak Ibu. Karena saya tahu biasanya Bapak Ibu tuh sering buka lemari itu terus apa tuh kok banyak kertas-kertas gitu, terus tak buka ternyata slip pegadaian gitu. Apa aja pernah Daru lihat yang digadaikan, pernah lihat? Sampai cincin nikah digadein sama Bapak Ibu kayaknya loh. Untuk kehidupan kalian. Nggak tahu, tapi kalau kehidupan buat makan aman sih, tapi memang karena harus nyekolahin anak 4 toh. Gitu. Oke. Terus saya maunya tak, Bu ini dilunasi kabeh hutangnya. Terus Bapak, Pak pensiun dini aja, Ibu juga pensiun. Masya Allah. Keren. Dalam kondisi seperti itu apa respon Bapak yang awalnya menentang kamu? Nangis Mas, Bapak Ibu nangis, senang terus lah. Kowe iso bertahan, masih di Paido juga. Paido tuh di apa ya? Ya mungkin kekhawatiran orang tua ya. Apa ini bisa bertahan lama? Apa bisa long life kamu di dunia ini? Terus Belum yakin lah orang tua. Ditantang lah ya. ya, terus zaman itu utang bank Mas saya, utang bank, pinjem uang, pinjem rumah lah gitu. Nah kolamnya Bapak itu yang biasanya buat pendapatan lah ya. Tak buat bangun studio pertama saya. Maksudnya biar bisa produksi, biar lebih konsisten lagi, buat semangat. Terus puji syukur sekarang udah lunas semuanya. Masya Dan Allah. studionya juga udah pindah. Lagi amin. Luar biasa. Bapak masih punya, sekarang kamu bikinin kolam lele lagi ya? Tapi Bapak Ibu masih ada, Mas? Apa? Bapak Ibu masih Puji ada syukur sekarang? masih. Mas Dar udah ada istrinya toh? Sudah. Sama anak juga. Ya. Berarti kumpul bareng sama keluarga. Dulu aku awal nikah masih ikut orang tua. Sekarang puji syukur udah punya sendiri. Sendiri. Studio Orang tua juga udah. sendiri juga. Udah sendiri. Ada rumah sendiri. Ece. Luar biasa. Luar biasa. Penyanyi Kicau Mania. Besok bikin lagu judulnya Kumis Lele. Oke. Kalau nggak Kolam Lele. Oke. Supaya ingat Kolam sejarahnya. ikan dong. Sejarah masa lalunya seperti apa menutup kolam lele demi sebuah studio ya. Sobat Ambiar, nanti kita masih akan cerita lagi, termasuk kita punya kabar ada seorang diva dangdut yang dikabarkan meninggal dunia. Tapi itu hoax. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kemudian, kenapa kita berada di posisi ini dan Iya. tidak ada sahabat Tidak kita? ada seorang Dewi Persik. Apakah Dia tadi walk out, pulang. apakah dia sudah pulang? Jadi kamu maunya duduk apa berdiri? Kalau saya bebas, tergantung apa yang mau dibicarakan. Nampaknya serius ya? Namun Jadi namun sih. Kemarin ada sebuah berita yang beredar. apakah Diva dangdut dikabarkan meninggal dunia. Terus kenapa jadinya? tidak ada Masalahnya apa kok tiba-tiba menghilang? sahabat kita tiba-tiba ada di segmen ini? Karena dia nggak terima. Lalu Makanya kita hadirkan. Tahu nggak kenapa? kenapa? Mengapa? Soalnya Ayu Aulia nggak jadi datang hari ini. Sabar dong. Ya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Dewi Muria Agung. Gitu aja. Ya Allah. Nggak ada. Kak. Sini dulu, berdiri kan kita mau nanya. Ya benar ya. Nggak, emang lu dibilangin apa sih perasaan? Orang ngomongin apa? Dia juga udah pernah dibilang kabar hoax begitu. Iya dibilang meninggal dunia, tapi ini tiba-tiba secara bersamaan ada beberapa akun, ada 10, 15, bahkan 20. Itu mereka live bersamaan di TikTok. Dan kakak ngelaporin itu. Mereka live. Live Live di TikTok. untuk Live di TikTok pakai gambar aku innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Terus itu tahu. ada beberapa room. Kalau King Nasar kan cuma dikabarkan konten kan. Nah kalau kakak Ini itu live. enggak, konten dan live. Coba kita lihat dulu ya. coba kita Coba lihat. mana? Live Silakan 15 akun. Silakan banyak. duduk sayang, silakan Iya, duduk. terima. Kalau aku juga ya itu diberitain gitu dengan mendingan langsung dimasukin aja kak Agak. ke kamar-kamar yang biasa kita lihat ada tralisnya itu, masukin ke situ.
Bentar ya. Iya. Ini kan banyak juga artis yang sebenarnya pernah dikabarkan meninggal itu hoax ya, banyak. Tapi itu cuma di media online. Tapi nggak gitu kan. banget juga sih. Tapi nggak kayak gitu. Ini bedanya apa? Jadi Ini bedanya adalah kalau di pemberitaan aku ini hampir tiap hari mereka itu bikin konten lagi. Jadi mobil kecelakaan, mobil ringsek Dewi Persik gini-gini. Ini kronologinya. Lalu mereka itu bisa live tiap hari. Kayak room. Aku kan nggak ngerti TikTok tuh mainnya apa, katanya formal. Formal apa komal? Komal, komunikasi massal, komal ya. Komunikasi massal. Jadi di situ ada beberapa room. Terus mereka membicarakan kronologi kematian meninggalnya saya. Seberani itu. Terus aku masuk ke room mereka. Terus aku bilang, "Assalamualaikum, ini aku loh." Nggak, sebentar, kamu apa masuk? Iya. Aku masuk, "Assalamualaikum, ini aku." Terus mereka bilang, bukan, padahal udah tahu itu centang biru, ini saya. Dan itu aku loh, bolak-balik sampai ini aku. Sampai mereka bilang, hahaha bukan, lu udah mati. Dan itu bukan hanya sekali, berkali-kali. Akhirnya saking aku keselnya ya, aku manusia biasa. Oke, berarti lu pengen ketemu sama gue ya di kantor polisi? Oke, akhirnya aku bilang kayak gitu. Itu sudah beberapa room yang sudah aku masukin. Yalah. Dan mereka itu menertawakan aku, "Hei setannya, datang." Ya gini, ini kalau memang komal atau komunikasi massal ini kan fitur yang ada di aplikasi tersebut. Dan ada orang yang bisa bikin room ya. Berarti kan ada hostnya. Iya, Dan kamu bisa mencari tahu siapa hostnya. Sudah, terus aku hostnya itu sempat bilang sama aku gini, "Saya disuruh Mbak, ini di antara beberapa room yang sudah aku masukin, ada salah satu host yang namanya Indah cantik apa gitu ya, aku agak lupa, Salsabila pokoknya." Terus dia bilang bahwa saya disuruh, aku minta maaf saya disuruh. Terus akhirnya saya bilang, "Nanti kamu jelasin aja di kantor polisi." Oke, ini ada Disuruh juga kan gak bego-bego banget. Tapi lu disuruh kenapa mau pertanyaan aku. Dan kenapa pertanyaan saya kenapa bukan satu akun, tapi mereka tuh secara kompak memberikan konten yang seperti itu dan di live-in. Jadi mukanya aku tuh ditaruh di tengah dan mereka ada beberapa room. Secara sengaja itu mah. Iya, dan ketika saya masuk udah tahu bahwa itu Dewi Persik, paling nggak ada kata-kata, "Maaf ya Mbak DP, ternyata Mbak DP masih hidup toh. Kok malah ngatain aku setan, malah ngatain aku, hei kuntilanaknya masuk." Ya udah, itu jadi kan aku bawa kayak aja, ya. kayak merasa bahwa kok kamu nantangin aku ya gitu. Maaf nih, sekali lagi aku sebenarnya nggak kepengen cari huru hara. Kan mereka bilang, "Wah berarti lu cari ribut dong sama kita." Lu kok kebalik? Ada yang bilang begitu? Iya. Oke, kita Harusnya lu diem aja. Kenapa mereka bilang gitu? Ya, kita temenin kan nanti kalau pas ketemu mereka kita temenin, tenang aja. Coba kita lihat dulu ya suasana saat Dewi Persik masuk ke komal di aplikasi tersebut. Beneran ini harus diurus. Jadi penasaran ini siapa Sebenarnya loh? harusnya hari ini, hari Rabu, saya ke kantor polisi sekaligus juga ada panggilan sebagai saksi mengenai yang Facebook yang diverifikasi oleh orang lain. Cuman hari ini karena anak saya Meldi lagi melahirkan hari ini, jadi saya tunda, mungkin insya Allah besok. Saya sudah konsultasi sama lawyer saya Bang Sandi Arifin. Oke, ini juga beredar ya. Iya. Sebuah poster Dewi Persik ya, yang dibilang meninggal dunia. Ini sih nggak apa-apa ya, maksudnya adalah ya udahlah, meninggalnya adalah mungkin meninggal keburukan saya, meninggal sesuatu hal yang tidak baik buat saya. Tapi kalau di live-in kayak tadi sih. Tapi kalau di live-in itu kan kayaknya keterlaluan. Itu sih keterlaluan banget. Apalagi saya masuk tuh saya dikatain setan, saya dikatain kuntilanak, terus saya padahal udah tahu bahwa itu terverifikasi dan itu udah centang biru. Ini sampai mobil Dewi Persik jatuh ke jurang, semoga tenang di alam sana. Gini ya, maksudnya ternyata semudah itu tuh orang bisa percaya. Ini membuat kita sedih. Padahal dan yang membuat aku sedih Kak, mami aku tuh kan tinggalnya di kampung, di Jember, diteleponin sama ibu-ibu pengajian. Oh iya. Itu bener anaknya Bu Haji, ya Allah. Akhirnya mami saya teleponin asisten-asisten, karena kan saya kalau tidur itu kan saya kayak orang mati. Jadi telepon mungkin nggak diangkat-angkat sama saya, jadi mami saya tuh bingung, akhirnya teleponin lah asisten-asisten. Itu benar itu ibu, enggak, orang mami lagi tidur, maksudnya saya lagi tidur gitu. Jadi saya kayak, udah bikin orang tua saya jadi khawatir. Ya kayak gitu. Ya iyalah, orang tua mah pasti gitu, apalagi di kampung pasti ditanyain. Betul, manajer saya diteleponin sama teman-temannya semuanya. Pasti. Diteleponin sama teman-teman media, itu Emang benar. kadang-kadang ya orang tuh nggak nyari Iya, apa maksud ya. nyari apa
Iya. Dari apa coba? Apa yang dicari? Apa dapat uang dari hasil ngeberitain Enggak, begitu? kan kalau di TikTok tuh nanti dapat itu, Gift. dapat gift. Ya tapi kurang ajar nge-give yang begitu-begitu mah. gitu. Enggak, yang membuat aku sedih itu ketika aku masuk dan gue teriak-teriak, woi, woi, ini gue, woi. Aku sampai kayak gitu-gitu. Dan mereka accept aku loh, menerima masuk di video itu. Dengan akun kamu yang centang biru. Iya. Dengan Kamu ngomong berarti ya di ngomong situ. aja kita merem itu Iya, tahu suaranya aku Dewi bukan Persik ya. ngetik loh, itu aku kan dimasukin sama mereka, di-invite. Oh iya? Oh iya, oke gini. Tapi ketika kamu masuk pada akhirnya ada yang minta maaf gak? Oh iya, ini ternyata Dewi Persik masih hidup. Ada yang ada seenggaknya. Gak ada, mereka bilang aku setan, mereka bilang aku kuntilanak. Terus mereka bilang, hahaha, enggak kamu setan kan? Ya lo harus cari, bukan harus cari. Itu harus bebesin. cari itu. Bukan cari lagi bebesin. Itu harus Tapi akhirnya cari. udah nama-nama atau akun-akunnya udah dicatat. Sudah. Jalur hukum akan ditempuh. Aku Ya iyalah. konsultasi sama Bang Sandi Arifin, beliaunya bilang, iya hari ini coba kita konsultasi dulu ke pihak yang berwajib, Mudahan. bagaimana dan seperti apa gitu loh. Kan kita harus tanya Apa dulu ya, kan. itu termasuk apa ya, pelanggaran apa, IT? Ya, Ya itu menyebarkan berita hoax. Iya, Ya berita. kan? Dan melecehkan, kan udah jelas aku orangnya ada dan aku bertemu dengan mereka, mereka masih menganggap aku tidak ada. Bener-bener deh, gemes gue juga. Udah berapa hari kejadian seperti ini? Sudah dapat 4 hari. 4 hari? Ini yang lebih 4 hari tiap hari mereka live. Ini yang lebih konyolnya lagi, 4 hari padahal bisa lo lihat berita, Ya, bisa lo lihat media online, bisa lo lihat TV kalau memang itu benar. Dan Kalau aku bener live, kan- Kak. Aku live tiap hari Kin di TikTok karena jualan itu. Dia sengaja, emang sengaja itu. Kalau beneran mah kan di TV-TV nasional juga udah heboh kayak apa Iya tahu. kan? Itu akan menjadi pemberitaan yang besar seharusnya, tapi mereka jauh lebih entah percaya atau memang dengan sengaja membuat Sengaja berita kayaknya. Sengaja bohong itu mah menyebarkan duit hoax. ya. Ini Ini cuman duit Anda. ya ini yang sangat disayangkan pada akhirnya kan Gitu banyak yang menelan mentah-mentah pemberitaan yang mereka buat dengan sengaja ini ya. Tapi ya kita berharap kamu ambil langkah hukum karena biar jadi pelajaran buat semua pihak, ini tidak terjadi ke yang lainnya. Dan aku lihat di akun-akun mereka itu bukan hanya Aqua saja, ada Ivan Gunawan, ada Raffi Ahmad, ada Valen, ada beberapa artis yang lain, dan mungkin waktu itu pernah ada King Nasar juga. Nah, cuma iya, cuma bedanya ada Bunda Korla. Cuma bedanya kalau mereka kan tidak di live-in nih. Kalau aku tuh Masukin komal. dimasukin komal, kalau aku tuh 4 hari berturut-turut dimasukin komal, dan mereka itu bisa menceritakan kronologis kecelakaan yang terjadi. Kan disengaja, udah itu mah disengaja itu mah. Darboy pernah dapat berita hoax nggak? Belum. Jangan sampai saya. Ya, Janganlah. Ya. Sedih ya. Soalnya mungkin karena Mbak Dewi masuk jadi makin rame kan. Di-invite ya Mas. Oh iya tuh. Jadi Wi, apa yang akan dilakukan next? Ya itu tadi hari ini aku tadinya mau ke pihak yang berwajib bersama Bang Sandi Arifin. Cuman karena anakku lagi melahirkan, jadi insya Allah mungkin besok aku Besok iyalah harus. sekaligus juga menanggapi sebagai saksi tentang Facebook yang diverifikasi orang lain. Aduh itu juga ya. Aduh. Pemalsuan. Kalau butuh dekat Mbak ini boleh bawa. Oh iya, nanti sama Mas Bandit ya. Aman, Pemalsuan siap. identitas ya. Menyedihkan ya. Identitas ya. Menyedihkannya kenapa fenomena zaman sekarang nggak ramai, nggak makan. Kita akan balik sama. Benar. Dari Lampung, MC Kondang, Mister Siluman dan juga Mbak Dinda, istrinya. Apa sih namanya Mr. Siluman? Oh, mungkin Kak Karen tahu ya. Okay, before that let me thank you so much for inviting us here. Thank you for your presence. Yeah, very nice to have you here. Thank you so much, it's an honor for me. Oh. Sebelumnya kenapa Mr. Siluman? Karena itu ada singkatan kalian. Apa? Stands for what? Siluman itu. Si Lunak Man. Siluman, si lunak man. Yes. Selunak apa? Cukup. Boleh kita. Tukang kendang, bunyikan kendang. Selunak apa? Udah. Mbak, ini suaminya ini Mbak. Iya. Suaminya. Apa yang membuat Mbak memilih si Luman ini? Ya kan? Seperti yang kita lihat, dia orangnya humoris. Humoris. Salah satu. Memang humoris. Keluarga pada saat Mbak milih Mas ini
Nama aslinya siapa Mas? Yanto Wibowo. Mas Yanto ini pas milih Mas Yanto, keluarga gimana pertama kali? Shock dulu awalnya. Keluarga alhamdulillah mendukung karena keluarga udah tahu dia sebelumnya. Oh, udah tahu. Udah kenal Terkenal King. terkenal. Jadi kalian pacaran dulu? Enggak. Enggak Oh, langsung nikah? Enggak juga, Mi. Kayak Bayu. Jadi Kerja bareng dulu. Oh, pertama kerja bareng. Kamu jadi MC saat itu. Terus kamu jadi apa? Mua. Bukan. Oh, jadi apa? Jadi awalnya kami adalah buka les atau bimbingan belajar. Bimbingan bimbingan belajar apa? Jadi kita Menjahit, jahit mulut orang. my God, bukan lagi bergibah sih lebih tepatnya. Ya Allah. Iya, kita bikin bimbingan belajar Ketemu untuk di tempat anak-anak. les. Betul. Kebetulan aku hire istri saya untuk jadi tutor di tempat les saya. Tutor Kebetulan apa? matematika. Oh, matematika. Matematika. Terus kenapa kamu tiba-tiba meng-hire istri? Apakah kamu sudah ada getaran Ada tiba-tiba sarseran duluan. Sebelumnya kita belum pernah kenalkan ya Mi gitu, tapi Ketika ketemu? kebetulan ada tutor saya yang mengalami kecelakaan. Setelah itu saya bingung, ada sekitar 300 anak yang belum ke-handle karena ada salah satu tutor yang kurang oke, tidak bisa melanjutkan untuk les segala macam. Akhirnya ketemulah dia gitu. Mbak Dinda. Karena dia guru bahasa Inggris siluman ini. Iya. Oh, kamu Iya. guru bahasa Inggris. Kirain guru bahasa siluman. Lalu. Iya, setelah itu aku chat dia kan, Assalamualaikum Kak. Aku kira dia kan lebih di atas aku ya. Mi. Lebih tua dipikir. Betul, ternyata dia adik kelas gitu. Kemudian setelah itu baru oke. Mau deh dia ngajar dulu tempat saya dan ngikut. Digaji dulu. Berapa bulan? Kita berapa? Setengah bulanan deh kayaknya nih untuk proses itu. Setengah bulan terus lalu kok tiba-tiba langsung menikah? Sebentar. Jangan ngobrol dong, ada bintang tamu. Kamu Mas Daru ya Allah. King yang kenceng banget sama sini. Aku jadi ikut. Macam. Seru ya di pagi ambiar ya Mas Daru. Seru. Setengah bulan. Bisik tapi ngajar. Cuma setengah bulan loh, Re. Bulan ngajar. Pandangan pertama kamu pertama kali ngeliat Apa yang membuat kamu kisah jatuh cinta? siluman tuh apa dalam pikiran kamu? Pertama kali aku ketemu dia tuh dia udah ngomongin tentang masa depan gitu. Kayak misalkan kedepannya kamu pengen apa gitu. Terus apa namanya target nikahnya kapan gitu. Udah Kayak langsung tanya target nikah. Kok Itu Mbak belum yakin lama itu? kenal Kok si yakin itu ngajak? Ya kenapa kamu tanya-tanya tentang kapan Target nikahnya? nikah. Kamu kepengen dia nikahin dia sebenarnya? Karena saya gini Mi, sebelum saya menikah, saya ingin membahagiakan orang tua saya dulu kan. Nah setelah itu baru saya mulai mencari siapa tambatan hati saya. Dan kebetulan kita sefrekuensi, sama gilanya lebih tepatnya begitu. Gitu. Gila-gina apa? Gila-gina sampai... Gila Siluman gimana? coba buka kacamatanya biar pemirsa bisa tahu. Oh, tatapan matanya. Iya. Pertama kali datang ke rumahnya Dinda, kamu Assalamualaikum. Kamu Ya mukanya kayak Dandi ya. pertama kali datang tuh orang tua kamu gimana Dinda kesan pertama melihat calon suami kamu saat itu? pertama kali datang ke rumah ya nggak seperti ini dengan pecicilannya yang seperti ini nggak. Dia benar-benar Mencoba untuk laki. Coba berdiri. Coba. Ini contohnya gue orang tuanya ya. Gimana? Kamera kamu jadi ini calon mertua kamu ceritanya saat itu. Kamera rolling action. Assalamualaikum. Salam. Pak, minta duit Pak. Siapa ini? Kenalkan saya Yanto Pak. Assalamualaikum. Perlunya apa? Saya kebetulan pengen ngajak anak Bapak untuk jalan-jalan Pak. Sembari kita nyari referensi masa depan. Punya duit Pak. gak? Kebetulan ada Pak 10.000. Oh iya loh, laki. 10.000. Ya Makanya kira-kira. anak saya cuma bisa dikasih makan 10.000. Tapi saya... Karen bagus ya, laki banget. Yang ini. Bagus. Yang ini. Bagus. Yang ini fokusnya yang ini. Yang ini fokusnya jangan ke gue. Kalau ini udah ini, tapi Karen tuh jarang banget tadi laki banget di kamera gue. Ya benar ya. Emang laki Bagus ya. Bagus. Barengan dong. Bertiga dong. 1, 2, 3. Ayo ikutan. Jangan gitu tetangga mertua nonton.
Apa? Mas Daru gue juga bisa gini. Sobat Ambiar, banyak yang mempertanyakan Dinda waktu menikah dengan Mr. Siluman ya. Kita mau lihat ceritanya seperti apa. Yanto, mohon maaf ya. Gue waktu kawin dulu ya. Pas diundang-undang begitu nggak pakai kembang di tangan. Mbak juga kenapa nggak ngasih tahu sih? Mbak juga diem aja. Justru mbaknya itu melihat. Sampai mbak gini. Itu adalah keunikan, itu fashion. Iya pasien, tapi mbaknya sampai kalah sama dia. Lo kemuliaannya diambil mbak. Mbak pas dandan mbak nggak ngomong gini, sayang. Jangan yang itu, pakainya ini aja, nggak gitu. Kalau baju itu kan emang ciri khas dia gitu kalau lagi manggung. Ya taruh. Jangan bas. Aneh lu. Guys. Tapi guys, bagus ini perempuan kayak Tapi gua dulu. cinta itu menerima Nggak, apa bagus adanya loh. Lu dulu maksudnya apa? Ya kan menerima apa adanya. Menerima apa adanya Ya loh. tapi nggak pakai di podcast kembang di Ya apa-apa King. Tapi yang penting kan dia nggak neko-neko yang lain, cuma pekerjaan. Wallahu alam. Ya mungkin sekarang kita udah tahu ya gitu kan. Ya tahu apa kak? Ya maksudnya udah. Tahu apa? Ya maksudnya sekarang udah kesadar gitu, kalau dulu kan belum. Iya enggak, tapi maksudnya itu ya ciri khas lah ya. Ciri khas. Tapi Mbak kapan sadarnya Mbak? Mohon maaf kita. tetangga ada yang ngomongin gak sih Mbak Dinda? Maksudnya kan unik sekali ya suami kamu. Tetangga ada yang ngomongin gak, atau nanya-nanya ke kamu gitu apa gimana gitu? Kalau dulu iya, tapi sekarang udah enggak. Gitu, Berarti kan. Mbak Dinda sudah malam pengantin. Kita udah punya anak, Mami. Udah punya anak. Udah punya anak. Udah punya anak. Jangan remehkan kita ya. Rian, duduk. Mas Rian, lu capcus cepetan punya anak lo. Jangan remehkan kita. Kan nanyanya, emang udah punya anak? Ya bisa lah kak. Ya baik Sobat Ambiar, kita mau ngajakin Mr. Siluman dan juga Dinda bermain games kekompakan. Siap ya? Oke. Saling Punggungan ya, rahasia ya. Di tempat apa kalian pertama kali bertemu? Siap ya? 1, 2, 3. Kasih lihat ke kamera. Mr. Siluman, kafe. Kamu jawabannya, oh sama-sama kafe. Oke, baik kompak. Baik, silakan dihapus. Kapan tanggal pernikahan kalian? Oke, tanggal pernikahan ini biasanya laki-laki suka lupa. Coba kan Mr. Siluman Apa? cukup berbeza. Mau ngomong naon bedanya? Sangat berbeza gitu ya. 28 Oktober 2000. Lah beda lu. King, beda King. Yang bener yang mana kita juga nggak tahu loh. Kita juga nggak tahu yang mana yang bener. Lu kawin sama siapa 24 Oktober? Yang bener yang mana kita nggak tahu loh. Salah semua kayaknya. Kita lupa kayak deh. 22 Oktober yang benar. Ya, hari santri tanggal berapa, berarti King? ya. Hari santri tanggal berapa? Yang kawin hanya sama gua. Kita aja nggak tahu mereka. Iya. Ini dua-duanya salah nih. Duanya Oh, salah. ya lupa. Oke, 22. Bisa nggak kamu ngomongnya salah? Jangan salah. Gak bisa kan, gak bisa. Ya Allah. Apa makanan Allahu Akbar? Apa makanan favorit dari Mr. Siluman? Nah, istri ini tahu pasti ya. Bunga kantil. Siap ya. Lama banget sih lu, Yanto. Ya benar. Kadang-kadang suka. Benar. Mie chicken, yang satu mie ayam, yang satu Ayam ya chicken. bener mie ayam. Ya. Indonesia aja kali mie Apa ayam, mie tanggal? chicken. Oh, apa warna favorit Dinda? Oke, warna favoritnya. Pasti warna Dinda hitam, warna Yanto pink. Warnanya warna pink. Oke, ya kompak lah kecuali tanggal pernikahannya ya. Sahabat Ambiar, Mr. Siluman tadi sempat dibahas di awal, ternyata dia ini selain sebagai seorang MC, dia juga guru les, bukan hanya bahasa Inggris tapi juga bonjour. Bahasa Prancis. Ya bahasa Prancis juga. Je t'aime. Saya mau tanya, pas kamu lagi ngomong bahasa Perancis, sebelah kamu siapa itu? Irfana Hakimah ya? Coba ngomong dulu. Bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Silakan boleh berdiri. Apapun itu kamu mau ngomong bahasa Prancis boleh terserah silakan. Sapa Sobat Ambiar pakai bahasa Prancis. Atau gini deh, lu kesini deh.
Kalau perkenalan biasa, lu duduk sini. Lu kasih wejangan buat tukang kendang kita pakai bahasa Perancis. Lo omelin dia pakai bahasa Perancis. Omelin. Oh mon dieu. Est-ce que tu connais pagi-pagi berarti très intéressant. Di sini. Oh, oke. Siapa nama bandnya? Namanya jangan disebut soalnya sama kayak gua. Rian. Oke. Oh mon dieu Rian, est-ce que tu connais pagi-pagi berarti très intéressant pour moi et vous êtes très bien pour. Merci beaucoup. Lu pakai nanya apa artinya, dia salah juga kita nggak tahu. Apa artinya? Ya, bener. Apa artinya? Apa artinya Ngerti tadi? gak sih Karian kalau pagi-pagi itu acaranya sangat menarik dan keren banget, apalagi ada gendangnya prek gitu. Coba sekarang kita komersial break, kamu pakai bahasa Jangan kemana-mana. Prancis. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali tetap saat di pagi-pagi ambiar. Tetap kembali di pagi-pagi ambiar. Sebentar pakai gerakan boleh ya? Oh siap. Oke, jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi ambiar. Bahasa Perancis. Bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Aduh lupa Mi, tiba-tiba aku ngeblank karena aku gak bisa explore di depan idola. Iya oke, tapi Ya Mr. udah Sulman deh. terima kasih banyak Ya ya. lucu loh, kamu seru loh ya. Ya, Sobat Ambiar, tapi dari Mr. Sulman ini dia segala macam bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bisa yang paling penting adalah punya pasangan bisa menerima apa adanya, itu yang jauh lebih penting lagi ya. Kita kembali saat lagi. Pagi-pagi ambiar, pagi-pagi ambiar, tonton ambiar, geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih Darboy. Terima kasih Mas Darboy, Mas Bandi. Terakhir di pagi-pagi Ambiar. Terima kasih ya. Darboy Gangs dan juga Bandito. Sampai